Pria ini di sosial media bercakap-cakap dengan lebih dari 20 gadis secara online. Saat menemukan mangsa baru, dia akan mengubah informasinya yang sesuai dengan informasi yang gadis mana memposting. Dia berpura-pura menjadi tipe ideal mereka untuk mencapai niatnya. Pada suatu malam yang tenang, gadis cacat ini menemui sosial media. Dia mengenal seorang pria yang juga menggunakan kursi roda. Hanya dalam waktu yang singkat, dia sudah jatuh cinta pada pria itu. Dia melihat ponselnya, tertawa seperti si bodoh sepanjang hari. Untuk menunggung pesan dari Yun-Oh. Dia belum menyadari dirinya menjadi mangsanya. Dan dia mangsa yang paling mudah jatuh dalam perangkapnya. Kedua dengan cepat janji bertemu. Gadis itu sangat bahagia. Dia melihat lagi dan lagi sepatu hak tingginya yang baru. Dia membuka bagasi mobil khusus untuk penyandang cacat. Dan pergi ke tempat pertemuan sendirian. Dia melihat Yun-Oh seperti yang dia bayangkan. Yang tampan dan cacat. Dia tertawa begitu banyak sehingga dia tidak bisa melihat matahari. Tiba-tiba detik berikutnya Yun-Oh berdiri. Gadis itu berteriak ketakutan. Yun-Oh mundur ke belakang sedikit. Dan menjelaskan dia tidak berniat buruk. Dia benar-benar menyukainya. Tanpa diduga, gadis itu tetap mempercayai pada kata-katanya. Dan pikir Yun-Oh pria yang lahir untuknya. Dia pasti bukan orang jahat. Bisakah kamu memelukku? Dia lengah dan mencium bibirnya. Lalu mereka berdua pergi ke sebuah kamar compang camping dan melakukan hal itu. Ketika gadis itu sadar kembali, Yun-Oh sudah pergi. Dia meninggalkannya sendirian di hutan belantara. Dia juga mengambil ponselnya, bahkan melempar kursi rodanya ke lereng gunung. Dia coba berteriak, tapi di tempat terpencil ini tidak ada yang menjawabnya. Karena itu, dia harus menyeret dirinya sendiri untuk mencari mobilnya. Setelah 6 jam merangkak, dia melihat mobil kesayangannya. Lalu dia pulang sendirian. Setelah hal itu terjadi, dia harus istirahat untuk sementara waktu. Tetapi dia masih memikirkan Yun-Oh dan memutuskan untuk menghubunginya lagi. Dia menanyainya mengapa dia membuang kursi rodanya. Yun-Oh berotak cepat. Lagi berjanji bertemu dengannya. Hari itu aku carimu untuk waktu yang panjang. Aku mencari kemana-mana. Kemudian aku pergi ke tempat parkir, tetapi hanya melihat mobilmu, tak lihatmu dimanapun. Apakah kau pulang dengan selamat setelah itu? Kita bertemu seperti ini, itu takdir. Aku harus diajari. Ingin bertemu lagi, aku ingin bertemu lagi untuk minta maaf. Tak disangka gadis ini mempercayai orang lain begitu mudah. Dia tanpa banyak pikir, pergi ke tempat janji sendirian. Ketika dia tiba, pintu ditutup. Gadis itu dengan cepat mengirim SMS kepadanya untuk menanyakan di mana dia berada. Tetapi tak lama setelah itu, HP-nya tiba-tiba kehilangan sinyal. Dia bahkan tidak bisa menghubungi nomor darurat. Sialan. Tanpa pilihan lain, dia harus cari jalan keluar. Tapi dia benar-benar tidak beruntung sekarang. Kursi rodanya macet dan tidak bisa pergi. Dia dengan enggan duduk di tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik kursi rodanya keluar. Tapi dia masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah beberapa kali mencoba, kursi rodanya tetap tidak bergerak. Jadi dia terpaksa merangkak untuk mencari bantuan. Setelah merangkak untuk waktu yang lama, dia sangat putus asa dan berteriak kepada Yun-Oh cepat keluar. Siapa sangka, sekarang Yun-Oh benar-benar muncul. Pada titik ini, gadis itu masih belum menyadari keseriusan masalahnya. Dia masih meminta penjelasan dari Yun-Oh. Mengapa kamu meninggalkanku hari itu? Dia berkata, aku hanya bermain-main denganmu. Aku hanya ingin melihat penampilanmu yang menyedihkan.
Baru setelah Yun-Oh menarik selimut untuk menutupi kaki orang di sebelahnya, dia menyadari betapa menakutkannya pria itu. Tapi Yun-Oh tidak menyakitinya. Dia hanya menarik kursi rodanya keluar, lalu meninggalkannya di sini sendirian. Gadis itu berteriak keras sampai tengah malam. Tapi tetap tidak ada orang di sini. Seperti yang dibayangkan. Tidak ada yang tahu dia terjebak di sini. Untungnya saudara perempuannya telah memasang geolokasi di ponselnya. Di tempat terakhir di mana sinyalnya hilang. Mereka menemukan gadis itu. Tapi perburuan Yun-Oh belum berakhir. Ayo bertemu. Gadis cacat ini ketika pertama kali bertemu temannya secara online, dia membiarkannya memanggang kentang. Lalu dia ditinggalkan di tempat terpencil. Tapi dia tidak hanya tidak takut, tetapi juga jatuh cinta padanya setelah itu. Kemudian dia lagi berjanji temu Yun-Oh lagi. Tak disangka, kali ini dia dibuang di kompleks rumah tua. Untungnya, saudara perempuan dan sahabatnya Kim Som dapat menyelamatkannya tepat waktu. Setelah mengetahui situasi sahabatnya, Kim Som menggunakan perangkat lunak yang dia buat. Dan dengan cepat temukan akun yang mirip dengan Yun-Oh. Dia menemukan bahwa Yun-Oh sangat pintar bicara. Gadis-gadis yang pernah berbicara dengannya tidak dapat mengambil inisiatif untuk berhenti berbicara. Dia seperti cacing di perutmu. Kamu hanya perlu mengucapkan kalimat pertama. Dia bisa menebak kalimat selanjutnya. Saat gadis itu bertanya pada Yun-Oh, mengapa dia menggunakan media sosial? Pada kalimat pertama, dia sudah mengenai pikiran gadis itu. Katanya dia berharap akan menemukan seseorang yang memahaminya. Memahaminya? Kim Som tiba-tiba sangat tertarik padanya. Ketika dia menghadapi hal-hal kecil dalam hidup, dia sering bertanya kepadanya bagaimana menyelesaikannya. Hari itu saat Kim Som berada di bawah dan melihat seekor kucing sekarat, dia bertanya pada Yun-Oh apa yang harus dia lakukan. Yun-Oh tidak langsung memberitahu Kim Som jawabannya, tetapi memintanya untuk mengungkapkan pikirannya. Seperti yang kamu lakukan, aku akan melakukan hal yang sama. Pikiranmu benar sekarang. Lakukannya aja. Jadi dia membungkus selimut di atas kucing itu, lalu bunuhnya dengan pisau. Lalu dia menceritakan kisah ini kepada Yun-Oh. Dia bertanya apakah dia melakukan hal yang benar. Apakah Yun-Oh merasa dia monster? Tidak, aku menyuruhmu melakukan itu. Aku tahu kau ingin membantu kucing itu, membebaskannya dari rasa sakitnya. Ternyata Kim Som juga bukan orang biasa. Dia autis sejak kecil. Dia memiliki masalah besar dengan komunikasi. Ketika dia masih kecil, karena ibunya mengatakan bahwa ketika orang mengalami kesulitan bernapas, wajah mereka akan menjadi ungu. Jadi dia mengajak ibunya untuk melakukan percobaan. Dia meletakkan tali di leher ibunya. Apa yang kamu lakukan? Saya ingin melihat apakah wajah Bu akan berubah menjadi ungu atau tidak. Bisakah saya melakukannya lagi? Mengapa kamu melakukan itu padaku? Tapi percakapan ini membuatnya merasa bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Kim Som memutuskan untuk bertemu Yun-Oh. Tanpa diduga, begitu dia tiba dia diseret ke dalam gedung itu. Dia mencoba untuk melawan, tetapi itu membuatnya menyerangnya lebih kuat. Kamu sangat lezat. Dalam bahaya, dia menggigit telinganya. Saat dia kesakitan, Kim Som melarikan diri. Tetapi sang pria datang ke sini dengan persiapan. Kemanapun dia lari, dia tidak dapat melarikan diri darinya. Jadi Som harus lari ke kamar mandi. Pria ini melihat kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia berbalik dan pergi. Tanpa diduga, saat Kim Som menghela nafas, sebuah kepala muncul dari bawahnya. Sial, ternyata kau ada di sini. Cepatlah ke sini. Keluar untukku, kau dengerin kan? Dia menarik keluar pintu. Wajahnya yang mesum mengerikan. Dia datang untuk menangkap gadis itu dan bersiap untuk bertindak. Tapi detik berikutnya,
Dia mempertaruhkan nyawanya untuk merangkak keluar. Dan Kim Som dengan santai mengikutinya. Sekarang tiga pria telah datang ke sini. Lihat adegan di depannya. Waduh, apa itu? Yun-Oh berbicara dengan 20 gadis sekaligus secara online. Selama mangsa memakan umpannya. Setelah bersenang-senang dia akan membunuh mereka. Bahkan sang wanita yang berusia 30-an, dia pun tidak melewatkannya. Dia membunuh lebih dari puluhan gadis. Salah satunya adalah seorang gadis yang tidak pernah keluar di jalan. Dia hanya suka berbicara online. Tetapi hanya beberapa hari, Yun-Oh telah membuatnya jatuh cinta. Sepanjang hari dia tertawa seperti si bodoh. Tangannya selalu memegang ponsel, menunggu pesan dari Yun-Oh. Namun jika bisa membuat Kim Som tergila-gila padanya seperti itu, maka bisa dikatakan trik Yun-Oh tidak buruk. Seperti gadis di depan kita ini. Gambar profilnya adalah gambar kembang api. Yun-Oh juga langsung berubah menjadi gambar kembang api. Dia memeriksa informasi sang gadis. Menciptakan kebetulan yang romantis. Yang penting IQ. Dan penampilannya sama-sama sangat bagus. Yun-Oh selalu tahu apa yang kamu pikirkan. Dan selalu bisa membuatmu bahagia. Semua gadis yang bercakap-cakap secara online dengannya. Pikir mereka telah bertemu pria yang sempurna. Baru saja bertemu, gadis ini segera mabuk. Sepertinya dia sudah siap untuk waktu memanggang kentang berikutnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang pembunuh. Ternyata dia mengincar gadis ini. Karena seorang profesor dalam rapat menolak penelitiannya. Melihat hubungan antara profesor ini dan gadis ini tak normal. Dia datang dengan sebuah rencana. Dia menggunakan gadis itu untuk memikat sang profesor ke lokasi konstruksi yang ditinggalkan. Pada saat ini, sang profesor masih memiliki senyum tamak. Menantikan kencan yang manis. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram lehernya. Hentilah. Mangsa baru muncul dengan sangat cepat. Dia melihat bahwa dia dan gadis ini sangat mirip. Mereka berdua memiliki minat yang sama. Jadi dia mendekatinya untuk menggodanya. Gadis ini dengan lembut melepas baju Yun-Oh. Menatap matanya dengan penuh cinta. Tapi detik berikutnya, Yun-Oh meletakkan bajunya di atas kepala gadis itu. Setelah ragu sejenak, Yun-Oh berubah pikiran. Dia dengan lembut melepas bajunya. Mungkin dia pikir dia telah menemukan cinta sejatinya. Lagi pula, hanya orang gila yang bisa mengerti orang gila. Keduanya senang-senang bermain. Dan kemudian Yun-Oh bahkan menyiapkan sarapan untuknya. Tetapi ketika Kim Som mengatakan bahwa servernya dapat mengingat pesan yang dikirim dan dihapus orang-orang, Yun-Oh terkejut. Karena dia pergi ke server itu tadi malam. Dia menulis kata-kata dari hatinya. Aku tunggu. Lalu dia langsung menghancurkan server itu. Melihat server dihancurkan, dia menduga itu adalah perilaku Yun-Oh. Dia adalah seorang insinyur perangkat lunak. Jadi butuh beberapa gerakan saja. Sudah cukup baginya untuk memperbaiki server. Setelah pemulihan data dia melihat pesan-pesannya. Aku di sini menunggumu, saudari, pria mesum. Semuanya ada dalam rencana Yun-Oh. Apa yang terjadi di gedung itu bertujuan untuk dia menderita penghinaan, agar memaksanya membunuh orang. Kim Som memiliki kendala emosional sejak kecil. Ini adalah pertama kalinya dia naksir seorang pria. Dia tidak bisa menerima bahwa Yun-Oh menipunya. Jadi dia membuat janji untuk bertemu Yun-Oh ke rumah baru yang mereka rencanakan untuk pindah nanti. Dia video call dengan Yun-Oh. Aku sangat menyukaimu. Aku akan berpikir tentang hal ini.
Ketika dia sedang mengungkapkan perasaannya melalui layar, tiba-tiba sebuah tangan muncul, menggores matanya. Kemudian pisau melewati lehernya. Yun-Oh ingin berjuang untuk melihat wajah si pembunuh dengan jelas. Tapi sekarang dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia dengan susah payah merangkak di lantai. Dia tahu dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Di detik-detik terakhir, Yun-Oh masih mencoba untuk mengaku perasaannya pada Kim Som. Aku sangat menyukai kamu. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang baru saja membunuhnya adalah gadis yang dia rindukan. Rekaman panggilan video barusan. Kim Som sudah menyiapkannya sebelumnya. Mengapa Kim Som ingin membunuh Yun-Oh? Mungkin itu untuk cinta. Masalah ini mungkin hanya orang dengan masalah psikologis yang bisa mengerti. Tapi film ini adalah peringatan kita. Berhati-hatilah saat berbicara online. Jangan sembarangan saat bertemu teman secara online.